Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya adalah Mufli Wahid Hamid, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 28, kelompok 3. Pada hari ini kami akan melakukan analisis isu yang terkait dengan smart governance dalam perspektif smart ASN dan juga manajemen ASN. Sebelum kami masuk pada diskusi mengenai hal ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan rekan tim saya yang akan juga bersumbangsi dan berkontribusi dalam analisis hari ini. Silahkan saya persilahkan kepada Pak Ilham untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ilham Aksir. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kasas Hashim, biasa dipanggil Kasas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Sutriawan, biasa dipanggil Agus. Perkenalkan, nama saya Alimin Hamzah, biasa dipanggil Alimin. Oke, baik. Jadi kami semua adalah mengabdi di institusi yang sama, yaitu Universitas Negeri Makassar, dan hari ini kami akan mencoba menganalisis smart kampus yang ada di Universitas Negeri Makassar, yaitu sebuah learning management system yang bernama Syam OK. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke. Kami, seperti yang sudah dikenalkan sebelumnya, kami beranggotakan 5 orang, Pak Agus, saya sendiri, Mufli, Pak Alimin, Muhammad Ilham Aksir, dan juga Muhammad Kasas Kasim. Hari ini kami akan membahas mengenai smart governance, di mana smart governance ini berarti adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik, dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, yang akan kami analisis hari ini yaitu dari perspektif smart ASN dan juga manajemen ASN, itu merupakan sebuah learning management system dari Universitas Negeri Makassar, yaitu Syam OK. Nah, saya akan masuk kepada website Syam OK itu sendiri. Jadi, teman-teman semuanya, Syam OK UNM atau yang berarti System and Application Management Open Knowledge dari Universitas Negeri Makassar adalah sebuah learning management system yang berupaya untuk memaksimalkan teknologi untuk memudahkan dan mengefisienkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam dunia kampus. Nah, dalam website Syam OK ini terdapat 9 tools yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen untuk memaksimalkan kinerjanya. Yang pertama ada learning management system. Nah, ini digunakan untuk pengelolaan materi dan aktivitas pembelajaran daring menggunakan platform Syam OK. Kemudian ada course management system, yaitu pembuatan mata kuliah dan pengelolaan kelas di LMS Syam OK. Sehingga untuk dosen disinilah kami biasanya untuk membuat kelas ataupun mengupload tugas. Kemudian ada tools terkait dengan Merdeka Belajar. Di sini adalah program-program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka. Kemudian ada tools yang terkait dengan Permata Sakti, yaitu program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara atau sistem alih kredit dan teknologi informasi. Kemudian ada tools yang terkait dengan BKD atau aplikasi beban kerja dosen. Nah, di sinilah biasanya kami mengisi beban kerja yang kami telah laksanakan. Kemudian ada layanan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, di sini biasanya mahasiswa akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kami selama 1 semester pembelajaran. Kemudian tools selanjutnya ada SIA atau Sistem Informasi Akademik, di mana mahasiswa bisa mengakses informasi-informasi yang terkait dengan akademiknya. Kemudian ada Intellectual Assets, di mana ini diperuntukkan untuk sistem pengelolaan kekayaan intelektual UNM. Jadi seluruh hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual itu semua berada di sini. Dan yang terakhir ada akreditasi internasional atau layanan persiapan akreditasi internasional. Nah, di sini adalah berisi dokumen-dokumen yang terkait dengan akreditasi internasional. Nah, ini ada 9 tools yang biasanya kami gunakan dan bisa diakses oleh baik dosen ataupun mahasiswa. Selain itu, di sini juga ada helpdesk untuk dosen atau helpdesk untuk mahasiswa yang berguna untuk ketika kita memiliki pertanyaan yang terkait dengan Syam OK, kita bisa masuk ke pilihan ini. Nah, nanti ketika kita memilih ini, langsung masuk ke laman Telegram,
di mana kami bisa bertanya secara langsung di sana dan dijawab oleh orang yang bertanggung jawab terhadap Syam OK UNM. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai Syam OK UNM. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan analisis SWOT pada LMS atau Learning Management System Syam OK. Nah, kami melihat ada tentu saja strength, weakness, opportunities, dan juga threats dalam LMS Syam OK ini. Kami menjabarkan strength-nya yaitu website Syam OK ini sebagai digitalisasi pelayanan, di mana mahasiswa saat ini tidak perlu lagi melakukan paper-based, semuanya bisa diakses melalui internet atau web-based. Kemudian, mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, di mana sekarang ini kita tahu teknologi sudah sangat berkembang dan UNM mampu untuk mengembangkan teknologi-teknologi untuk memudahkan kinerja-kinerja dari dosen dan juga mahasiswanya. Kemudian dari analisis weakness-nya kami melihat ternyata ada SDM-SDM yang berada pada instansi di Universitas Negeri Makassar ini masih kurang yang memahami mengenai LMS-nya. Kemudian beberapa masalah teknis juga masih sering muncul, misalnya rendahnya kualitas hosting yang seringkali menjadi masalah ketika mahasiswa dan dosen secara bersamaan mengakses website ini. Kemudian dari segi opportunities, kami melihat ada kesempatan di mana UNM mampu membuka program pembelajaran jarak jauh. Nah, karena UNM telah menyediakan website ini dan dosen bisa memasukkan materi dan juga melaksanakan ujian, melaksanakan absensi di sini, sehingga program jarak jauh ini atau pembelajaran jarak jauh ini bisa sangat terbuka untuk dilaksanakan di UNM. Selain itu ada prospek yang baik dalam jangka panjang, karena kami melihat perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat, sehingga pada waktu yang akan datang tentu saja hal-hal terkait dengan website ini akan sangat berguna. Dari segi threats-nya sendiri, kami melihat ada ancaman dari masalah keamanan data dari peretas website. Kemudian yang kedua itu munculnya pesaing baru baik dari kampus swasta dan lembaga pendidikan informal. Nah, baik teman-teman, ini adalah gambaran sedikit mengenai analisis SWOT dari Learning Management System Syam OK. Sekarang saya membutuhkan masukan, ya, diskusi dari teman-teman semua untuk kita bisa melakukan analisis yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi mengenai LMS Syam OK ini. Baik, saya akan lempar diskusi ini, saya akan mulai dengan kita melihatnya dari perspektif manajemen ASN terlebih dahulu. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman jika ingin berdiskusi atau misalnya memberikan pendapat terkait dengan LMS Syam OK ini dari perspektif manajemen ASN. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dilihat dari sudut pandang manajemen ASN, platform LMS Syam OK ini memang sudah oke, tetapi masih butuh tadi kita lihat dari analisis webnya, pendidikan jarak jauh itu saya rasa kurang efektif. Jaringan menjadi problem ke depan untuk melaksanakan program tersebut. Nah, di mana dosen juga yang melaksanakan tugasnya, kalau dilihat dari manajemen ASN kurang profesional karena terdapat gangguan seperti jaringan, misalnya seperti itu. Mohon tambahan dari teman. Baik, terima kasih. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mufli tadi, bahwa LMS Syam OK merupakan platform yang ada di Universitas Negeri Makassar. Hal ini sangat positif tentunya bagi SDM yang ada dalam lingkup Universitas Negeri Makassar pada khususnya, karena merupakan suatu inovasi pengembangan untuk menjawab tantangan zaman. Namun demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Triawan berkaitan dengan tidak akan efektifnya program PJJ ini terlaksana, menurut saya pribadi berkaitan dengan hal tersebut,
bukan lagi ranah dari SAMOKE itu sendiri, melainkan dari individu seseorang yang ingin mengakses SAMOKE. Di mana ketika memang betul-betul ingin belajar, tentunya pasti akan mengusahakan jaringan secara optimal. Dalam hal ini, ketika berada di daerah, karena merupakan pembelajaran formal, pembelajaran yang wajib, tentunya harus berusaha untuk ke kota mencari jaringan, seperti itu. Dan juga berkaitan dengan teknis, seperti yang sempat dibahasakan oleh Pak Mufli, di mana masih ada beberapa dosen yang mendapati kendala, khususnya pada saat mengakses LMS secara bersamaan. Hal ini memang menjadi fakta yang nyata di dalam lingkup Universitas Negeri Makassar itu sendiri. Mungkin itu saja sudut pandang dari saya. Saya persilahkan kepada moderator atau teman yang ingin menambahkan ataupun menanggapi. Mungkin saya sedikit menanggapi terkait LMS SAMOKE ini dan penggunaannya dari perspektif manajemen ASN. Jadi dari permasalahan yang kita bukan di mobilitas itu sangat dibatasi, sehingga pada awal sifat itu tidak termanajemen dengan baik. Ya, menggunakan Google Meet, kemudian mengumpul tugas berantakan, ada yang via grup WhatsApp, ada yang via email. Dari situ permasalahan tersebut itu mencerminkan bahwa manajemen dalam instansi tersebut itu belum baik. Dengan adanya LMS SAMOKE ini mampu mengikat dan mampu mengevaluasi dosen UNM pada khususnya, yang mana melihat keaktifan dosen dalam mengajar meskipun masih menggunakan metode daring. Tadi dalam tools yang ditampilkan oleh Bapak Mufli, kita lihat ada EDOM, evaluasi dosen, ada tools untuk CMS atau proses pembelajaran, yang mana di situ juga ada bagian kehadiran. Kita juga di situ ada sifatnya forum diskusi untuk feedback tatap muka para mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Jadi kalau kita menggunakan perspektif manajemen ASN, saya kira yang digunakan oleh instansi UNM ini menggunakan SAMOKE, saya kira sudah sangat baik dari segi kacamata manajemen ASN, karena kita mampu mengevaluasi dan memonitoring secara menyeluruh seluruh proses pembelajaran, seluruh proses, bahkan seluruh proses kinerja dosen yang kita biasa sebut dengan tridharma perguruan tinggi tersebut. Mungkin data seperti itu. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita coba melakukan analisis lagi terkait dengan SAMOKE ini, tapi kita rubah perspektifnya dari perspektif Smart ASN. Tadi kan kita sudah berbahasa atau kita sudah melakukan analisis melalui atau menggunakan perspektif manajemen ASN, di mana saya melihat teman-teman sudah sangat mengumumkan pendapat yang sangat relevan dari awal sampai akhir tadi. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisis LMS ini menggunakan perspektif Smart ASN. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. LMS ini negeri sipil, khususnya yang ada dalam lingkup Universitas Negeri Makassar, menjadi lebih giat untuk meningkatkan kemampuan atau literasi digitalnya, karena merupakan hal yang baru ya. Hal yang baru, kenapa saya katakan demikian? Karena LMS sendiri itu hadir setelah adanya COVID. Jadi dimulai dari situ selalu diadakan workshop bagaimana untuk mencari alternatif pembelajaran khususnya. Untuk mengefektifkan pembelajaran tetap berjalan sehingga hadirnya kemudian para dosen dan juga mahasiswa selalu diberikan pemahaman berkaitan dengan LMS. Oke, terima kasih.
Baik, mungkin saya sedikit menambahkan terkait LMS dalam perspektif Smart ASN. Jadi sesuai dengan analisis SWOT tadi yang ditampilkan oleh Bapak Mufri, jadi saya berangkat dari situ, yang mana ada salah satu opportunities atau kesempatan atau potensi dari adanya LMS SAMOKE ini, yakni mampu membuka program PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana kita ketahui, Universitas Negeri Makassar adalah salah satu kampus LPTK terbesar di Indonesia bagian timur, yang mana masih banyak provinsi khususnya di Indonesia Timur itu yang belum membuka atau belum mempunyai program studi terkait misalnya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan olahraga, yang mana ketika mereka ingin membuka program studi tersebut itu membutuhkan sarana dan prasarana yang menggunakan adanya adanya LMS ini, SAMOKE ini, sehingga kita mempunyai potensi atau opportunities untuk membuka pembelajaran sifatnya jarak jauh, dan ini saya rasa sangat sangat potensial ya untuk kembali kita melebarkan penyebaran ilmu pengetahuan khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kemudian kalau terkait dengan literasi digital, yang mana ya literasi digital itu bagaimana kita memperoleh informasi yang sifatnya bukan lagi paper based ya, sifatnya lagi sudah menggunakan informasi di internet. Saya kira dengan adanya aplikasi ini, adanya dengan website ini, LMS ini, UNM itu cakupannya bisa lebih luas lagi. Jadi tidak hanya yang sifatnya itu sonasi, dan saya rasa ketika diakses secara atau accessible kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, saya rasa itu merupakan sumbangsi yang sangat besar kepada negara ini untuk mengubah para generasi penerus bangsa yang mungkin kesulitan untuk bersekolah di perguruan tinggi ataupun meninggalkan lokasinya yang jauh di sana, dengan adanya program dan sangat memudahkan Baik, terima kasih. Sampaikan dengan adanya LMS SAMOKE ini, jadi kaitannya dengan literasi digital menyangkut kurikulumnya. Nah, yang pertama itu digital skill. Jadi kemampuan dosen mengetahui dan lalu maka dengan adanya LMS ini diharapkan dapat menggunakannya dan mengoperasikan dalam kesehariannya dalam mengajar. Nah, selanjutnya ada digital culture. Nah, di sini kemampuan membaca, menguraikan, atau membiasakan dan membangun wawasan dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi budaya melalui pemanfaatan sistem LMS ini. Nah, masuk juga kepada digital etik, di mana kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan dan mempertimbangkan, serta mengembangkan tata kelola etika digital. Nah, ini adalah kurikulum. Yang terakhir ada digital safety, di mana kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan atau menganalisis dan meningkatkan kesadaran perlindungan data dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya SAMOKE sekarang tercipta pengetahuan literasi digital yang semakin oke juga. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, sedikit saya tambahkan dari sisi kemudahan dosen bisa dapatkan ketika mampu mengoperasikan SAMOKE ini adalah yang pertama itu dosen dapat memberikan mahasiswa secara online dan juga dapat
mahasiswa itu sendiri dapat mengumpulkan tugas di Syam-Oke sendiri, dan kita sebagai dosen juga dalam penilaian agak lebih mudah untuk menilai di Syam-Oke itu sendiri. Yang kedua yaitu pastinya akan menumbuhkan literasi digital yang lebih besar, karena dengan adanya Syam-Oke ini literasi digital yang kita gunakan untuk mengupload dokumen-dokumen baik buku, literasi dari luar negeri, itu sangat bermanfaat bagi dosen. Yang ketiga itu mempermudah absensi bagi dosen, bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi di dalam Syam-Oke itu terdapat absensi khusus untuk mahasiswa. Jadi kita memberikan mahasiswa waktu untuk absensi berapa menit sebelum mata kuliah kita dimulai, kita kasih absen. Setelah itu kita lanjut untuk materi. Untuk sekian dari saya. Baik, apakah masih ada yang ingin menambahkan terkait dengan analisis dari perspektif Smart ASN ini? Baik, kalau tidak ada, atau Pak Ilham silahkan Pak. Ya, jadi mengingat apa yang telah disampaikan di awal oleh Pak Mufli, mungkin teman-teman tidak terlalu memperhatikan ataukah yang telah disampaikan juga ada sempat dibahas berkaitan dengan penggunaan LMS ketika dilakukan atau dioperasikan secara bersamaan akan down. Nah, hal ini melalui pertemuan ini, melalui identifikasi isu yang telah kita lakukan, mungkin ada saran sebagai pengembangan dari aplikasi LMS itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Baik, terima kasih karena saya rasa semua pendapatnya sudah sangat-sangat baik dan sudah sangat mewakili dari seluruh perspektif, baik dari manajemen ASN dan juga Smart ASN. Saya akan sedikit memberikan kesimpulan. Jika dilihat dari perspektif manajemen ASN bahwa apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar dalam upayanya membuat atau menciptakan learning management system dengan nama Syam-Oke ini adalah sebagai sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang utamanya adalah mahasiswa dan juga dosen untuk memudahkan kinerja dosen dan mahasiswa dalam melakukan penugasan-penugasannya. Baik itu tugas sebagai seorang mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas, melakukan presentasi, karena ini juga terhubung dengan Google Meet, juga sebagai dosen untuk melakukan penguploadan berbagai tugas-tugas yang dimilikinya. Kemudian dari segi Smart ASN ini juga kita bisa melihat bahwa LMS ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa, baiknya karena sudah melibatkan berbagai macam teknologi, ya, utamanya teknologi yang lebih mutakhir yang dimiliki oleh LMS ini. Saya rasa untuk diskusinya cukup sampai di sini. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan teman-teman untuk melakukan diskusi. Kami dari kelompok 3, saya mewakili mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.